Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Jalul Fikri. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum perdata di Indonesia. Sebelum saya memasuki materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Jalul Fikri. Saya kuliah di Setiabina Banua Banjarmasin. Untuk pembahasan kali ini kita membahas yang pertama, yaitu definisi hukum perdata, yang kedua asal usul hukum perdata, yang ketiga sumber hukum perdata, yang keempat unsur-unsur hukum perdata, yang kelima pembagian hukum perdata, yang keenam asas-asas hukum perdata, dan yang terakhir tujuan hukum perdata. Definisi atau pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antar individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil. Dengan kata lain, hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, perwarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Asal usul hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di negeri Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa kolonial. Bahkan kitab-kitab undang-undang hukum perdata atau yang kita sebut KUH Per yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari Burgerlijk Woordboek atau disingkat dengan BW yang berlaku di negeri Belanda dan diberlakukan di Indonesia atau dengan wilayah jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi. BW dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan mulai berlaku sejak tahun 1848. Hukum perdata Belanda sendiri disadar dari hukum perdata yang berlaku di Prancis dengan beberapa penyesuaian. Hingga saat ini, hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam dan masih banyak materi hukum perdata yang tidak termuat dalam KUH Per, melainkan termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Pertahanan. Sumber-sumber hukum perdata. Dalam buku pengantar Hukum Perdata Indonesia oleh Usman Munir, secara khusus berikut sumber-sumber hukum data perdata tertulis di Indonesia, yaitu 1. Algemene Bepalinge van Wetgeving AB. Yang kedua, Burgerlijk Woordboek atau disebut BW atau juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Woordboek van Koophandel, disingkat UWVK. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah kecuali hipotek. Undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat. Sumber hukum perdata yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Yang kesembilan yaitu Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan ini berlaku hanya bagi orang-orang yang beragama Islam. Unsur-unsur hukum perdata di Indonesia. Di sini ada 2 karangan buku, yaitu yang pertama dalam buku tulisan Rahman Samsudin. Menurut Titik Triwulan Tutik, ada beberapa unsur dari hukum perdata, yaitu 1. Adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kedua, adanya kaidah hukum tidak tertulis yang tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Yang ketiga, mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Yang keempat, bidang hukum yang mengatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Dalam buku Hukum Perdata Indonesia oleh PN Simanjuntak tahun 2015, ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu 1. Hukum perorangan atau Personenrecht adalah hukum yang memuat aturan-peraturan tentang manusia sebagai objek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga atau family recht adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan keluarga seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan. Yang ketiga, hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi 2 jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak berlaku terhadap setiap orang yang baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten. Hak relatif yaitu hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum, di mana pihak yang satu terkait dengan pihak yang lain seperti perjanjian jual beli dan perjanjian kerja sama. 4. Ada hukum waris atau erbschap adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan
dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya. Asas-asas hukum perdata di Indonesia berikut adalah asas-asas yang sering kita lazim gunakan. 1. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1 sampai 3 di BW. Yang kedua, asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum tercantum dalam pasal 5A dan seterusnya di BW. 3. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tercantum dalam pasal 1330 BW. Yang keempat, asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan. Yang kelima, asas hak milik itu adalah fungsi sosial, bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Bisa dilihat di pasal 1365 BW. Asas yang keenam yaitu asas panca sunt servanda, yaitu setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan iktikat baik. Bisa dilihat di pasal 1338 BW. Asas yang ketujuh yaitu asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan. Sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, seperti orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. Tujuan hukum perdata. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk dan warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Kaidah tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum, sementara hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggar. Sekian penjelasan dari materi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih telah